Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pembahasan tentang jamur dengan nama lain adalah fungi. Apa itu jamur? Bagaimana strukturnya dan ciri serta klasifikasinya, dan bagaimana peranannya pada kehidupan. Kita akan membahasnya, dan silakan dilihat dari materi yang Ibu kirim. Untuk mengenal apa itu fungi atau organisme jamur, ada satu pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang organisme ini? Ini adalah beberapa contoh dari tayangan jamur. Nah, apa yang kamu ketahui tentang jamur dan bagaimana ciri-ciri umum dan khususnya? Kita lihat tayangan berikutnya. Ini adalah ciri-ciri dari jamur. Secara umum kita bisa sebutkan beberapa ciri-ciri jamur dari ukuran, bentuk maupun warna tubuh jamur. Sesuai dengan ukuran, bentuk, dan warna tubuh jamur. Ciri umumnya yang bisa kita lihat dari tayangan ini adalah jenis-jenis jamur yang makroskopik ya. Jenis-jenis jamur yang bentuknya besar, morfologinya besar, dan tentunya multiseluler atau banyak sel. Nah, ini mengacu dari ciri-ciri ini, yang pertama adalah jamur itu adalah eukariotik atau memiliki inti sel, kemudian umumnya multiseluler ataupun yang beberapa uniseluler, kemudian berkembang biak atau bereproduksi dengan membentuk spora, kemudian pada tubuh buahnya itu banyak benang-benang yang disebut hifa yang nantinya bersatu membentuk suatu miselium. Dari miselium inilah berkembang membentuk tubuh buah. Jadi dari miselium inilah berkembang membentuk tubuh buah. Bagaimana habitatnya? Habitatnya adalah di tempat yang lembab. Dijumpai di tempat yang lembab dengan kriteria beberapa syarat, yaitu kelembabannya. Jadi tempat yang lembab, kemudian sedikit penyinaran atau pencahayaan, kemudian banyak zat organik dan sedikit asam. Itu yang disukai untuk tumbuhnya jamur. Kemudian kita ketahui bahwa jamur itu tidak memiliki klorofil. Jadi tidak punya klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Nah, mengacu dari ketidak punya klorofil ini, maka jamur bersifat saprofit. Kita lihat nih ya, bersifat saprofit. Nih kita lihat. Nah, cara hidupnya bersifat saprofit, ada yang parasit dan simbiosis ya. Karena tidak bisa berfotosintesis sehingga jamur dikatakan bersifat saprofit, ada juga yang parasit dan simbiosis. Itu saja untuk ciri-ciri dari jamur. Dan bagaimana strukturnya? Ini adalah strukturnya, diantaranya strukturnya. Kemudian memiliki hifa. Ada dua macam hifa, yaitu yang bersekat dan tidak bersekat. Di dalam struktur tubuh jamur nih, yang banyak terdapat hifa yang nantinya membentuk suatu miselium dalam tubuh buahnya. Ini ada yang bersekat dan tidak bersekat. Untuk pembahasan klasifikasi jamur mengacu dari ciri-ciri jamur dan struktur jamur. Untuk pengklasifikasian jamur itu bisa dilihat dari morfologi jamur maupun dari strukturnya. Nah, kita lihat ini adalah salah satu dari klasifikasi jamur yang pertama, yaitu adalah
Zygomicota. Zygomicota adalah jamur yang berukuran tubuh buahnya kecil, meskipun masih ada tampak ya, tapi ukuran lebih kecil dibandingkan jamur yang kelompok Basidiomycota. Nih. Zygomicota ini memiliki sifat heterotrof safropit, ada pula yang parasit. Kemudian tubuh disusun oleh hifa dan miselium dengan hifa yang bercabang banyak, ada yang bersekat dan tidak bersekat. Kemudian spora dihasilkan oleh kotak spora yang disebut sporangium. Kotak sporanya ini disebut sporangium ya. Kemudian perkembangbiakannya ini dengan membentuk spora tadi, membentuk spora yang nantinya menjadi zygospora. Ini ya untuk perkembangbiakannya dengan spora yang nantinya membentuk zygospora, atau istilah dari klasifikasinya tadi Zygomicota, maka sporanya adalah zygospora. Untuk klasifikasi jamur yang kedua yaitu Ascomycota, di mana memiliki ciri bahwa Ascomycota ini dari kata ascus atau semacam mangkok gitu ya, mangkok atau berupa menyerupai cawan. Ini bentuknya menyerupai cawan atau mangkok. Ascus dari kata ascus ini memiliki ciri adalah heterotrof sapropit, kemudian parasit ataupun bersimbiosis. Nah, ada salah satu contoh yaitu yang uniseluler, yang bersel satu, itu adalah Saccharomyces, atau biasa spesiesnya disebut Saccharomyces cerevisiae. Jadi Saccharomyces ini salah satu contoh dari Ascomycota yang bersel satu dengan perkembangbiakan membentuk tunas. Nah, meskipun ada yang lainnya yaitu yang dikatakan multiseluler yang nantinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Contohnya apa saja yang berupa multiseluler? Ini kebanyakan ada yang berperan sebagai bahan untuk kesehatan, dan beberapa bahan yang untuk pembuatan bahan makanan. Jadi kelompok Ascomycota sama dengan jamur yang lain, ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, tentunya kalau yang merugikan itu menyebabkan beberapa penyakit ataupun keracunan, ataupun juga menyebabkan beberapa kerugian pada makhluk hidup lainnya, gitu ya. Nah, untuk ciri lainnya, untuk Ascomycota ini tubuh disusun oleh hifa, miselium, dan ada juga yang memiliki tubuh buah juga, meskipun belum dikatakan yang makroskopis ya. Ini masih berukuran kecil. Kemudian hifanya bersekat melintang dan bercabang-cabang. Kemudian reproduksinya itu membentuk ascospora atau spora ascus, dan secara seksual itu membentuk tunas ataupun dengan cara fragmentasi, dan ada juga membentuk conidiospora itu ya. Jadi untuk kesimpulannya dari Ascomycota ini, untuk bereproduksi membentuk ascospora, kemudian menggunakan tunas dalam tunas sporanya, fragmentasi, dan conidiospora. Untuk berikutnya, ini adalah Basidiomycota, bukan Basidiospora tapi Basidiomycota. Salah satu klasifikasi jamur yang makroskopis ini adalah kelompok dari Basidiomycota,
dari kata basidium, ya, membentuk suatu tudung ini, atau istilah ininya tutup ini ya, tudung atau tutup, menyerupai payung. Tapi ini salah satu contoh yang merugikan. Ini jamur yang kelompok yang merugikan, gambarnya seperti ini. Ini jenis Basidiomycota ini, klasifikasi yang ketiga, yaitu kelompok Basidiomycota ini sama bersifat saprofit, kemudian kebanyakan multiseluler, lalu disusun oleh hifa yang banyak membentuk suatu miselium untuk tubuh buahnya. Kemudian hifanya itu bersekat melintang. Ada yang monokariotik atau ikariotik. Maksudnya apa? Monokariotik itu berinti satu, ada intinya ya. Mono itu satu, karion itu inti. Jadi ada yang intinya satu di dalam masing-masing hifa yang bersekat maupun yang tidak bersekat. Nah, ini kebanyakan hifanya bersekat ya. Monokariotik berarti artinya di dalam hifa yang bersekat itu terdapat satu inti sel gitu ya, monokariotik. Atau ada juga yang ikariotik. Jadi ada dua kriteria ya, yang ada yang punya karion satu dan ada yang tidak. Ikariotik itu maksudnya. Gambarnya seperti apa Ibu? Contoh ilustrasinya seperti ini. Nih, ini dia. Nah, ini contohnya hifa yang bersekat. Ini ada nukleusnya, nih nukleus atau karion di dalamnya nih. Ada dinding selnya, masing-masing punya membran inti ya. Karena ini sudah eukariotik, ada dinding sel, ada membran inti selnya. Kemudian pori-porinya juga. Nah, seperti ini. Jadi ini maksudnya yang kenapa disebut tadi bersekat, hifa yang bersekat dan tidak bersekat. Masing-masing punya karion ini ya, atau ada inti sel. Nah, kembali ke sini lagi ya. Nih. Nah, oke. Kemudian jamur ini yang kelompok kembali ke Basidiomycota ini salah satu jenis klasifikasi jamur yang bentuknya makro atau besar. Bentuk tubuhnya besar, diamati secara morfologinya berbentuk tubuh buah yang besar. Ada tudung, menyerupai tudung, bentuknya menyerupai payung ini ya, tubuh buah besar. Kemudian untuk perkembangbiakannya, dia menghasilkan basidium. Basidium ini nanti ada basidiosporanya nih. Kemudian menghasilkan juga conidia. Oke, ini yang Basidiomycota, dan terakhir adalah Deuteromycota. Nih, pada klasifikasi jamur yang keempat itu adalah Deuteromycota. Ini adalah suatu klasifikasi dari kelompok jamur yang belum diketahui cara reproduksinya secara generatif. Jadi untuk penggolongan Deuteromycota ini biasa disebut peralihan karena belum diketahui dari cara reproduksinya secara generatif. Nih, peralihannya dari divisi Zygomycota, Ascomycota maupun Basidiomycota ya. Ini untuk klasifikasi jamur yang Deuteromycota. Nanti kalau salah satu contoh peralihannya ini seperti ini. Contoh ya, jamur Monila cytopila dan Neurospora cytopila ini adalah contoh dari Deuteromycota yang peralihan dari Ascomycota ke Deuteromycota. Nah, ini yang belum diketahui dari cara reproduksi generatifnya. Baik, itu saja untuk pembahasan klasifikasi jamur. Jadi pada prinsipnya pengklasifikasian jamur ada 4: Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke, itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk minggu depan kita bahas kembali materi selanjutnya, itu tentang
perkembangbiakan jamur, ataupun ada dua ya, perkembangbiakan jamur dan simbiosis pada jamur. Baik ditambah dengan nanti langsung ke peranannya. Terima kasih dan selamat siang.